Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini saya akan mencoba memberikan rekomendasi laptop untuk tahun 2021 sesuai yang kalian requestkan, kalian teror DM ke saya untuk bikin. Sebenarnya tahun ini menurut saya adalah tahun paling berat di dunia perlaptopan ya, karena kalau kalian lihat harga laptop itu sekarang naiknya ugal-ugalan, kemudian barangnya juga goib. Dan biasanya saya akan memberikan disclaimer kalau laptop yang ada di list rekomendasi video ini adalah laptop yang udah pernah saya pegang dan pernah saya review. Tapi sekarang enggak, karena laptop yang udah pernah saya pegang, saya review harganya malah naiknya enggak karu-karuan. Jadi saya enggak masukkan rekomendasi ya, beberapa ada yang harganya menurut saya masih wajar. Jadi untuk rekomendasi ini berdasarkan simple banget. Berdasarkan barang yang ready stock dan menurut saya harganya masih wajar. Tapi tetap tidak ada sponsor, tidak ada vendor atau tidak ada brand laptop ini yang main-main kesini, tidak ada pengaruh dari brand sama sekali. Jadi ini pure pendapat pribadi dari saya. Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat pribadi, menurut kalian tidak setuju dengan saya dan kalian punya rekomendasi yang lebih bagus, silakan tulis di kolom komentar karena juga bisa buat referensi untuk yang lain. Kemudian untuk laptop-laptop yang akan saya sebutkan di list rekomendasi laptop 2021 ini adalah laptop yang udah di research oleh tim DKID mulai dari tanggal 20 Desember sampai 29 Desember. Terakhir kita cek 29 Desember, harganya masih wajar, barangnya masih ada, belum goib ketika kita coba chatkan ke sellernya. Jadi kalau misalkan setelah video ini diupload harganya berubah atau barangnya udah goib, ya semoga aja kalau misalkan naik gak banyak-banyak, kalau goib juga cepet tersedia. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita masuk ke rekomendasi laptop untuk tahun 2021 mulai dari harga 3-4 jutaan dulu. Pilihannya nggak banyak ya, di harga segini nggak banyak. Dan ketika kita udah research, chat ke sellernya yang ready stock adalah laptop lokal, brand lokal dari Indonesia yaitu Zyrek 232. Yang udah pernah kita review juga untuk harganya 3 jutaan, lebih tepatnya 3.699.000 sekarang. Semoga nggak berubah setelah video ini naik. Dan menurut saya Zyrek ini cukup lah ya untuk pelajar yang butuh laptop untuk keperluan ringan di harganya. Ini storage-nya juga udah pakai SSD dengan kapasitas 256 GB plus ada eMMC 64 GB yang berfungsi untuk sistem C atau OS. Dan di harga 3,7 juta kembali 1000 ini menjadikan Zyrek 232 laptop dengan SSD termurah saat ini. Untuk RAM-nya 4 GB, masih lumayan, dimensi layarnya 11,6 inch, gak akan terlalu berat untuk pelajar yang masih SD atau SMP. Yang menjadi bottleneck atau kekurangan menurut saya adalah prosesornya yang masih menggunakan Intel N3350, belum N4000 series. Tapi di kondisi pandemi seperti ini menurut saya Zyrek 232 ini bisa menjadi pertimbangan dan juga referensi yang menarik lah ya, karena dengan harga di bawah 4 juta udah dapet SSD 256 GB walaupun kekurangannya adalah prosesor. Untuk layarnya tapi 11 inch dengan resolusi Full HD. Jadi udah lumayan banget untuk keperluan pelajar atau mungkin cuman Zoom, kerja di rumah, sekolah di rumah. Menurut saya sih kalau sekolahnya masih SD dan SMP di mana tidak perlu aplikasi berat, ya masih cukup-cukup aja. Kemudian lanjut ke harga 4-5 jutaan. Nah, di harga ini udah saya cekkan di beberapa e-commerce. Oh, BTW nanti untuk link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi dan itu adalah link pembelian ke seller yang udah terakhir kita cek 29 Desember, harganya masih wajar dan barangnya masih in stock. Lanjut ke harga 4-5 jutaan tadi ya. Jadi didominasi oleh AMD A series mulai dari E1, E2 dan A4, A6 saya lihat gak ada yang 4 jutaan. Nah di harga ini kalau saya pribadi saya nggak terlalu suka prosesor A series. Jadi karena membingungkan menurut saya, jadi ada E1 sampai A12, masih ada FX di A series itu. Dan kadang A4 quad core itu lebih kenceng daripada A9. Ternyata A9-nya ada dual core dan quad core. Jadi menurut saya rancu dan membingungkan. Jadi untuk prosesor yang A series nggak pernah saya masukkan di rekomendasi laptop manapun. Kalau nggak Athlon ya ambil aja Ryzen ya kalau misalkan AMD. Jadi dengan alasan tadi prosesor AMD A series saya eliminasi. Nah untuk harga 4-5 jutaan ini kalau misalkan di prosesor Intel yang saya temukan harganya masih wajar, ready in stock itu ada di Asus X441MA dengan harga 4,8 juta. Itu masih mahal menurut saya karena dulu itu tahun lalu ketika belum pandemi harganya ya 4 juta, 4 juta 100, 3,9 juga masih ada. Sekarang 4,8 juta. Tapi prosesornya N4020. Ya nggak apa-apa lah ya ketimbang N3350 tadi.
Kemudian untuk memori RAM-nya 4 GB, tapi sayangnya storage-nya masih pakai harddisk walaupun kapasitasnya besar, 1 TB. Tapi menurut saya harddisk ya harddisk. Bootingnya lama, buka aplikasi lumayan lama, tapi karena nggak ada pilihan lain, ya udahlah ya. Toh dari segi desain Asus X411MA ini menurut saya masih cukup terlihat bisnis look, walaupun all materialnya terbuat dari plastik, nggak ada yang aluminium, tapi finishing silvernya itu seolah-olah terlihat dia aluminium. Kalau kalian nggak mau pakai harddisk, walaupun tadi harddisknya udah 1 TB, ada laptop di kubu biru lain, ada Dell Latitude 11 3190. Jadi SSD-nya 128 GB ya. Nggak terlalu besar juga, tapi kalau misalkan kalian maksa pengen SSD di harga segitu, ada Dell Latitude 11 3190. Nah, yang menarik Dell Latitude ini prosesornya lebih kencang. Jadi dia pakai N5000, kemudian layarnya 11 inch ya. Jadi dia lebih masuk ke notebook daripada laptop karena lebih kecil dari 14 inch, di bawah 14 inch. Kemudian untuk RAM-nya 4 GB dan dia juga udah punya fitur touchscreen. Jadi mungkin buat kalian yang suka touch, suka browsing pakai di layar, ya Dell Latitude 11 3190 bisa menjadi referensi. Untuk harganya sekitar 4.999 atau 5 juta kembali 1000. Nah, kalau misalkan di kubu merah, karena saya nggak terlalu suka A series, ada di kubu merah namanya adalah AMD Athlon. Dan yang harganya masih wajar dan masih in stock adalah Lenovo Slim 3 dengan AMD Athlon 3020E yang saya juga belum pernah review ya. Tadi saya chat seller ini katanya ready tapi juga nggak banyak. Jadi mungkin setelah ini barangnya juga goib. Untuk harganya sekitar 5 juta kembali 1000 juga, sama seperti Dell tadi. Untuk memori RAM-nya 4 GB, storage-nya udah pakai SSD 256 GB. Dan Lenovo seperti biasa udah ada Windows 10 dan juga UHS 2019 yang kita tinggal pakai aja laptopnya. Kalau untuk kekurangannya, Lenovo Slim 3 ini resolusi layarnya belum Full XD, masih XD. Sekarang lanjut ke harga 5-6 jutaan. Pertama ada Lenovo Slim 3 juga, cuman beda ya. Kalau tadi kan Slim 3, kalau ini Slim 3i. Jadi ini adalah SKU yang Intel dengan harga 5.099.000 atau kita anggap aja 5,1 juta. Kalau secara desain sama, secara spesifikasi pun juga sama, RAM-nya 4 GB, SSD 256 GB. Nah, kalau misalkan dengan Asus X441MA tadi selisihnya sekitar 200.000. Tapi X441MA tadi pakai harddisk. Ya disesuaikan dengan kebutuhan aja lah ya. Kalau misalkan file sekalian itu besar ya pakai harddisk. Tapi kalau kalian nggak mau nunggu lama-lama ya pakai SSD. Kemudian juga ada Acer Aspire atau Aspire ya. Aspire aja deh. Acer Aspire 3 dengan prosesornya N4120. Kalau Lenovo Slim 3i tadi N4020, Acer Aspire 3 ini N4120. Beda. Kalau yang 4020 bingung kalian ya. Pokoknya yang Intel Celeron N4020 itu 2 core 2 thread, yang N4120 itu 4 core 4 thread. Untuk spesifikasi lain sama ya, di range harga segini tuh sama, 4 GB, SSD-nya 256 GB, Windows 10 juga ada, UHS atau Office and Home Student gratis seumur hidup juga ada. Kemudian di harga 5-6 jutaan ini kalau di AMD ada AMD Athlon Silver yang ada di Acer Aspire 3 juga. Spesifikasinya sama sih ya, RAM-nya 4 GB, SSD 256 GB, dan karena seri Acer Aspire 3 serinya sama, jadi sama dengan N4120 tadi. Kemudian juga ada AMD Athlon Go 3150U di laptop seri V-nya Lenovo V14. Yang biasanya seri V14 ini bukanlah seri komersial atau seri yang benar-benar banyak gitu stoknya ya. Karena biasanya ada distributor yang pesan ke Lenovo untuk seri custom gitu. Jadi spesifikasinya custom. Nah biasanya seri V14 ini. Jadi stoknya mungkin nggak banyak dan juga bakalan cepat goib juga. Karena untuk AMD Athlon Go di harga 5,7 juta ya, RAM-nya 4 GB, SSD 256 GB, itu masih oke lah harganya. Jadi menurut saya sih nggak bakalan bertahan lama dan pasti goib. Sekarang lanjut ke harga 6-7 jutaan. Nah tahun lalu juga sih ya, awal tahun 2020, Januari sampai Maret di harga 6-7 jutaan ini, kita bisa dapat kalau di Intel itu bisa dapat Intel Core i3 generasi ke-10. Kemudian kalau di 6-7 juta di kubu merah kita bisa dapat Ryzen 3 ya. Nah sekarang agak susah sih, kalau kalian bisa dapat Intel Core i3 di harga 6-7 jutaan, menurut saya rezeki, langsung ambil aja, nggak usah terlalu banyak mikir, langsung ambil aja. Karena setelah kita research ya, sekarang harga 6-7 jutaan itu
Intel Core i3 nggak dapat. Adanya adalah Asus A412FA. Yang dulu ketika saya review masih pakai SSD 512GB. Sekarang udah pakai harddisk 1TB. Varian SSD-nya ada yang jual, tapi saya tanya ya kosong semua, goib semua. Untuk prosesornya menggunakan Intel Gold 5405U dengan 2 core 4 thread yang performanya lebih kenceng dari Intel Core i3 generasi ke-8. Untuk harganya kisaran 6,5 juta sampai 6,7 juta. RAM-nya 4GB dan Asus A412FA menurut saya adalah laptop yang desainnya dinamis dengan berbagai warna milenial seperti merah, kuning, mirip seperti warna iPhone XR lah, jadi warna-warni. Untuk layarnya juga udah pakai panel IPS, resolusinya Full HD, jadi untuk berlaptopan lama-lama masih enak lah menggunakan Asus A412FA. Harganya juga menurut saya masih wajar, nggak terlalu di markup banyak banget. Kemudian di harga 6-7 juta kalau di kubu merah, saya lihat di beberapa e-commerce yang banyak itu AMD Athlon Silver, AMD Athlon Gold yang menurut saya dengan harga 6-7 juta menurut saya terlalu mahal lah ya. Kalau bisa kalian harus dapat minimal Ryzen 3 3000 series 3250U. Kalau 3250U tadi saya lihat yang ready stock dan harganya masih cukup bagus. Ada di Acer Aspire 3 juga dengan serinya A31422, Ryzen 3 3250U, RAM-nya 4GB. Harddisk 500GB loh ya, itu di harga 6,5 juta. Tapi ada yang varian SSD dengan 6,99 juta ya. Gila ya, laptop sekarang itu emang mahal-mahal banget. Dan terakhir di kelas harga 7-8 jutaan. Kalau dulu kita 7-8 jutaan itu udah bisa dapat diskret graphic card dari Nvidia, sekarang nggak bisa. Jadi ya sekarang yang harganya masih oke lah ya, masih wajar dan stoknya juga masih ada. Adalah Lenovo lagi, Lenovo IdeaPad Slim 3i dengan harga 7,899, pakai Intel Core i3 generasi ke-10. RAM-nya 4GB tapi storage-nya udah lumayan kenceng dengan 512GB. Jadi sayangnya RAM-nya masih 4GB. Kalau kalian mau yang 8GB ada Acer Aspire 3 juga, Aspire atau Aspire? Aspire 3 aja lah ya. Aspire 3 dengan harganya selisih cuma 100.000 ya kalau saya lihat di sini. Jadi prosesornya sama 105G1 Intel Core i3, RAM 8GB, SSD 512GB dan harganya itu 799 atau 8 juta kembali 1000. Kalau di AMD nggak ada Ryzen 5 harga segini. Jadi didominasi Ryzen 3 3200U juga. Kalau laptopnya masih didominasi Acer Aspire 3 juga, kemudian ada Asus M409DA tapi masih pakai harddisk, jadi saya skip karena menurut saya di harga 6-7 juta 7-8 juta masih pakai harddisk, kita skip. Kemudian kalau brand lain lagi juga ada Dell Fustro 14, masih pakai harddisk juga ternyata. Oke lah, kita skip. Jadi itu aja sih ya. Oke lah. Jadi mungkin cukup segitu aja ya video rekomendasi laptop di tahun 2021 yang sebenarnya kalau kalian lihat kan saya nggak terlalu excited ya. Cuman kalian udah banyak yang nagih, sebenarnya saya malas bikin rekomendasi laptop 2021 karena kalau saya bikin videonya harganya juga ikut naik lagi gitu loh ya. Karena kalian juga pasti wah langsung beli. Jadi ya prinsip ekonomi di mana supply sedikit, demand-nya banyak. Jadi harganya langsung melambung gitu. Dan intinya cara gampang untuk membeli laptop dari segi harga itu kalian lihat aja prosesornya. Untuk laptop yang mainstream ya, harga sampai 8 jutaan. Karena di harga sampai 8 juta itu jarang ada fitur seperti premium, audionya premium, kemudian dia bisa ditekuk atau dia bisa jungkir balik. Pokoknya intinya laptop mainstream lah. Gampangnya seperti ini, di harga 3-4 jutaan di kondisi pandemi sekarang minimal kalian harus dapat prosesor Intel Celeron N3350. Minimal 3,5 juta lah mentok ya. Kemudian di harga 4-5 jutaan minimal kalian harus dapat N4000 series, N4000, N4020. Jangan sampai dapat N3350. Kalau di AMD kalian bisa AMD Athlon lah, jangan sampai kalau ini sih preferensi ya. A-series karena saya nggak terlalu suka A-series. Lanjut, sekarang ke 5-6 jutaan. Nah, di harga 5-6 jutaan ini masih nggak apa-apa ya kalau misalkan dapat N4000 atau N4020. Tapi minimal harus 4GB dan SSD. Kalau di harga 4-5 jutaan tadi kebanyakan saya lihat storage-nya masih pakai harddisk. Jadi di 5-6 jutaan gak apa-apa N4000 series,
Tapi minimal kalau bisa N4020 atau N4120 yang storage-nya udah pakai SSD. Kalau di AMD minimal ya dapat AMD Athlon atau AMD Silver. Kemudian di harga 6 sampai 7 juta ini kalau saya lihat yang paling bagus opsinya sekarang ya Intel Pentium Gold 5405U. Kalau AMD ya AMD Ryzen 3 karena i3 udah nggak dapat, tapi intinya kalau di harga 5 sampai 6 juta jangan sampai dapat N4000 series lah ya, karena menurut saya itu ya harganya terlalu di markup terlalu tinggi. Kemudian terakhir di harga 7 sampai 8 jutaan minimal kalau di Intel kalian harus bisa dapat Intel Core i3 generasi ke-10. Kalau AMD ya Ryzen 3 karena Ryzen 5-nya masih di atas 8 juta. Dan yang saya sebutkan tadi itu semuanya masih harga online loh ya, karena misalkan harga offline itu lebih mahal biasanya. Kenapa? Karena yang offline itu pasti ada sewa bayar stand, sewa tempat ya, kemudian ada bayar listrik, kemudian ada bayar karyawan. Jadi costnya lebih mahal, biayanya pun jadi lebih mahal. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video rekomendasi laptop di tahun 2021 ini, yang sebenarnya saya males untuk bikin videonya, cuman ya mungkin saya bisa ngasih pesan kepada kalian kalau misalkan nggak urgent banget, nggak usah beli laptop yang harganya nggak masuk akal. Karena kalau misalkan kalian nurutin yang seperti itu, ya bakalan seperti itu terus gitu. Yang saya takutkan adalah sebenarnya nggak ada material shortage, jadi laptopnya sebenarnya ada, cuman ada yang nimbun gitu, banyak ditimbun sampai harganya naik-naik. Ya karena pasar itu terbentuk dari kalian juga, kalian sebagai pembeli. Jadi ya menurut saya sih kalau nggak urgent banget, nggak usah beli. Kalau misalkan beli aja yang gaming sekalian gitu. Kalau misalkan harganya terlalu naik, karena ya itu tadi untuk menstabilkan harga laptop seperti tahun lalu. Kalau misalkan kalian pengennya seperti itu. Kalau misalkan kalian gak ada masalah dengan harga naik ya silakan. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikita Budi and see you on the next video. Bye bye.